Tapi ini mengingatkan saya pada program kerja Bapak di DKI Jakarta dulu sebagai gubernur, itu DP 0 rupiah. Nah, pertanyaan saya nih Pak, bagaimana Bapak menjamin kalau program ini dapat terlaksana, tidak seperti yang terjadi sebelumnya, di mana DP 0 ini dari targetnya 200.000 kemarin yang Bapak janjikan, itu sekarang menjadi 10.000, turun 95%. Yang pertama, angka itu hoax, kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu benar, ya. Jadi saya sering sampaikan, saya tidak meminta Anda menyukai saya tidak minta Anda memilih saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan, oke? Perkenalkan Pak, nama saya Andika Yudhistira dari Universitas Sumatera Utara. Panggilannya siapa? Andika. Andika. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah berani datang ke Medan untuk didesak gitu, sama pemuda-pemuda dari Sumatera Utara. Jadi saya baca dari flyer ini Pak, di bagian biaya hidup terjangkau, karena memang ini yang buat mahasiswa, anak muda itu tidurnya nggak nyenyak, biaya hidup Pak. Gitu. Jadi di sini ada dapat hunian dengan bunga KPR flat 5% di tengah kota. Dapat hunian dengan KPR flat 5% di tengah kota. Merupakan angin segar bagi kami Pak, karena beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada narasi dari Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bahwa milenial itu susah untuk dapat hunian. Jadi di sini merupakan angin segar bagi kami, tapi ini mengingatkan saya pada program kerja Bapak di DKI Jakarta dulu sebagai gubernur, itu DP 0 rupiah. Nah, pertanyaan saya nih Pak, bagaimana Bapak menjamin kalau program ini dapat terlaksana, tidak seperti yang terjadi sebelumnya, di mana DP 0 ini dari targetnya 200.000 kemarin yang Bapak janjikan, itu sekarang menjadi 10.000, turun 95%. Tentunya kami nggak mau 68 juta pemuda kecewa karena targetnya dia tiba-tiba turun nanti. Cuma yang dapat cuma 8 juta nantinya dari 68 juta. Itu gimana cara Bapak menjamin hal ini tidak terulang? Begitu Pak. Terima kasih. Yang pertama, angka itu hoax, kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu benar, oke? Yang terjadi justru program DP 0 rupiah itu memasok lebih dari separuh suplai rumah baru, rumah susun di Jakarta. Baik. Dan itu yang terjadi. Jadi saya sering sampaikan, saya tidak meminta Anda menyukai saya tidak minta Anda memilih saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan, oke? Baik, terima kasih banyak Pak atas klarifikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan program. Kenapa KPR ini harus direform? Karena KPR selama ini hanya memberikan akses yang mudah kepada mereka yang bekerja di sektor formal. Mereka yang bekerja di sektor non formal, mereka yang bekerja mandiri sulit dapat KPR. Saya beri ilustrasi. Bila Anda punya usaha sendiri dan dapat penghasilan sebutlah 10 juta sebulan, lalu Anda atau kemudian ada orang lain yang bekerja di perusahaan punya kontrak penghasilannya 10 juta sebulan, ketika mengajukan KPR yang dapat yang mana? Yang dapat yang punya kontrak, yang kerja mandiri nggak dapat. Nah, karena itu kami akan melakukan perubahan aturan-aturan sehingga warga yang kerja mandiri, warga yang kerja informal dan non formal bisa mengakses KPR. Sehingga KPR itu bukan kapan punya rumah, tapi betul-betul kredit perumahan rakyat. Dan siapa yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah anak-anak milenial, karena mereka yang paling kesulitan untuk dapat rumah. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak atas klarifikasinya. Thank you.